Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Everybody, let's shout to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody, say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Dengan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya.
Halo, shalom semuanya. Luar biasa. Gimana nih kabarnya teman-teman yang sudah tergabung di ruang Zoom meeting ini? Ada 19 orang ya yang tergabung di dalam Zoom meeting ini. Ya teman-teman, sebentar. Oke, sorry ya teman-teman, berisik di depan. Oke guys, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Ini di Katasya nge-patch ya. Kabar baik, salam semuanya. Waduh, mulai banyak nih, ada 20 orang nih yang mulai tergabung. Ada Evan juga, ada Kak. Wih, luar biasa. Shalom nih teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman? Boleh ramaikan kolom chatnya. Kak Glo, puji Tuhan baik. Oke, haleluya. Ian, puji Tuhan baik. Ya, semuanya pasti puji Tuhan baik ya teman-teman, di ibadah ya, di hari Minggu, di ibadah remaja, semuanya puji Tuhan baik ya Kak David ya. Nggak ada yang bilang kalian sakit ya, tapi saya yakin dan percaya. Woi, baik sebaik-baik saja, luar biasa ya, dalam Tuhan Yesus pasti kita luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin boleh kita sapa dulu ya pembicara kita hari ini ya teman-teman ya. Flyer yang sudah beredar ya teman-teman ya, yang tadi sore udah mulai beredar. Pembicara kita spesial teman-teman, dari leader komunitas CGS ya, yang mungkin teman-teman juga ada dari dalam membernya gitu ya. Tidak asing lagi sepertinya wajah-wajah ciptaan Tuhan ini. Ada Kak David. Shalom Kak David. Shalom. Shalom, wah luar biasa. Gimana kabarnya Kak David hari ini? Aduh, dahsyat, luar biasa, dan bisa dilewati. Haleluya, bisa dilewati ya Kak David. Haleluya. Oke, sudah siap hari ini Kak David untuk melayani anak-anak muda hari ini? Haleluya. Baik, excited banget dong. Ini soalnya ini nggak kelihatan wajah-wajahnya ini. Ini dalam. Waduh, nggak kelihatan. Berarti kita harus suruh on cam dulu ya Kak David ya? Iya, mungkin dulu dong. Iya, aduh teman-teman yang bisa buka kameranya, kita sama-sama buka kamera ya. Jangan sama kita bertiga doang ya Kak David ya yang beribadah ya. Tapi kita ajak teman-teman yang lain, kita sama-sama buka kameranya teman-teman. Yuk teman-teman, yuk yang bisa buka kameranya, kita sama-sama buka kameranya yuk. Biar kita lihat loh bahwa kita tuh mau beribadah teman-teman. Jangan sampai kita, wah nggak tahu nih, apa namanya, saya nggak lihat Kak David nanti ngomong sama layar laptop gitu ya. Lihat teman-teman semua itu. Nah, bukan enak ada semua, ada Kak Alvin, halo Kak Alvin. Ada Kak Topa, wah yang semangat banget hari ini. Ada Kak Wilson yang haleluya, sangat antusias, excited. Ada Kak Yiluran yang sudah on cam juga. Teman-teman yang lain ditunggu teman-teman yang masih bisa buka kameranya. Kita sama-sama buka kameranya Kak David ya. Udah siap ya Kak David hari ini ya? Haleluya. Siap banget dong. Ini soalnya ini spesial banget ini, diundang oleh saudara gue nih, Baja. Gila, keren. Oke, baik teman-teman semuanya. Kak David aja udah siap nih. Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Apakah teman-teman semuanya siap untuk beribadah hari ini? Boleh kasih reaction jempolnya teman-teman. Boleh kasih reaction jempolnya yang sudah siap untuk beribadah hari ini ya. Boleh kasih reaction jempolnya. Ada berapa yang sudah kasih reaction jempolnya hari ini? Wah, sudah jempol-jempol warna kuning, warna putih berterbangan ya Kak David ya. Haleluya. Semuanya menunjukkan bahwa kita sama-sama ingin beribadah hari ini teman-teman. Luar biasa nih teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita akan berdoa dan kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Perbuatan-Mu Tuhan sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami merasakan sukacita Tuhan ketika kami berada Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami berada di samping-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami telah tergabung Tuhan di ruang Zoom meeting ini Tuhan, secara virtual Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing Tuhan, di kota kami masing-masing Tuhan, kami akan beribadah Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan
jaringan kami, segala device yang kami pakai, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu sungguh nyata, kasih-Mu, Tuhan, sungguh nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami siap, Bapa, untuk beribadah pada hari ini. Yang siap beribadah pada hari ini, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Janganlah, teman-teman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus di kekuatan yang mengajar dan menopang. Mari kita sama-sama katakan, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita lihat dari awal ya teman-teman, jangan lelah apa yang terjadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sama-sama katakan, tiada lelah, bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan. Sama-sama katakan, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sila Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Semangat ya teman-teman ya untuk puji Tuhan. Haleluya. Yang bisa buka kameranya, kita sama-sama buka kameranya teman-teman. Kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita semua. Dia Allah yang selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan. Kau ada Tuhan dalam setiap hubungan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Walaupun kita berada di dari awal, sudah tadi kita sama-sama katakan kau ada bersamaku di satu sisi. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kuatkan jiwaku adalah bersama. Yes, Lord, sama-sama katakan tak pernah ku ragukan kasihmu. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama katakan bersamamu, bersamamu. Bapa, haleluya, lewati semua pimpinan Tuhan. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Jika kita dari awal kau ada bersama, kau ada bersamaku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku adalah bersama. Haleluya, sama-sama katakan bersamamu, bersamaku. Bapa, perkenanan Tuhan, berkenan Tuhan. Oh, Kau yang berindah, Engkau yang berindah, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Kau sangat baik, Kau nyata bagi kami.
Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang merasa Tuhan, saya nggak layak lagi Tuhan. Mungkin saya tidak bisa layak lagi, tidak layak bagi Tuhan. Dekat padamu Tuhan. Mungkin ada beberapa teman yang udah merasa terlalu hina, merasa udah terlalu kotor untuk hidup di hadapan Tuhan. Pada hari ini teman-teman semuanya, Tuhan dengar apa yang menjadi otak. Atau mungkin ada beberapa teman di sini yang merasa sudah tidak ada lagi jalan untuk keluar, sudah tidak ada lagi jalan untuk bersandar, karena sudah terlalu berat masalah yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa aku tidak sanggup lagi Tuhan untuk menjalani hari. Tuhan, aku tidak sanggup lagi Tuhan untuk melewati hari-hari. Teman-teman pada hari ini, teman-teman, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, dengan kondisi apapun, dengan kondisi apapun perasaan, teman-teman, pada hari ini kita sama-sama berseru di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah segala sesuatu. Tuhan sanggup mengubah yang gagal menjadi berhasil. Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita semua saja teman-teman. Bersamamu ku lewati semua perkenanan mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Jangan katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang disebutkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Diserahkan kepada Adam sebelah bawah. Oke. Mari kita berdoa. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Oke, kita berdoa.
Anugerahmu besar bagi Kak David ke unmute Kak. masa-masa yang sukar kami bisa lewati bersama denganmu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu luar biasa. Saat ini Bapak Surgawi, kami mau belajar kebenaran sabda firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal dalam hidup kami untuk melangkah di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar Engkau yang berbicara seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau yang nampak, Engkau yang semakin besar, hamba yang semakin kecil Tuhan. Dan nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Temukanlah firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau dengar, duduk diam untuk sabda firman-Mu. Tutup hati dan pikiran kami tentang dunia. Kami buka hati dan telinga kami dan pikiran kami tentang surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Aku punya, ini kan, ada senior-senior aku loh di sini. Haleluya. Ada senior-senior aku, ada Kak Gerard, ada Kosem. Nah, aku suka kalau pantun, Kosem pantun sekali dong. Gue suka kalau Kosem pantun ini. Nah, Kosem pantun dulu dong, ya kan? On mic aja kok, nggak apa-apa. Waduh, nggak bisa ya, sayang ya kok. Nggak bisa ya, waduh. Disayang. Udah bisa. Oh, udah bisa. Pantun dulu kok. Buah nangka, buah kedondong. Belinya di kampung Melayu. Mantap. Yuk, bagi teman-teman yang ada masalah jaringan, kita on cam bareng yuk. Cakep banget. Tepuk tangan banget. Ini gue suka ini kalau Kosem ini gue suka banget, cakep banget ya. Nah, oke guys ya, open cam dong. Ini kan karena tema kita tentang penderitaan ya. Gue mau lihat ini wajah-wajah yang penuh dengan penderitaan hidup ini. Kalau Kosem ini penderitaan apa ya? Waduh, berat ya. Nah, Kosem ini penderitaannya, menata masa depan ini. Kalau Baja ini penderitaannya skripsi kapan selesai? Skripsinya kapan selesai kan? Ini waduh, wajah-wajah penuh dengan penderitaan ini. Kapan selesai kan? Kalau Tasya, kapan ya THR turun ya? Kalau lo apa ya? Kebanyakan sih lo ya. Jadi menderita banget ya. Nggak bisa disebutin ya kok. Kapan nikah? Itu nanti Tuhan yang atur ya. Kalau nikah. Kalau nikah ya. Nah, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, siapa sih yang nggak pernah menderita? Siapa sih yang nggak pernah merasakan bagaimana tertekan, bagaimana hidup kita dalam keterpurukan? Siapa yang nggak pernah rasa? Setiap kita pernah merasakan, bukan? Benar nggak? Siapa yang nggak pernah merasakan menderita? Coba resen, ada yang nggak pernah menderita, hidupnya fun terus, hidupnya bahagia terus. Boleh, luar biasa ya, luar biasa obat ya. Iya, stres baru pikiran skripsi ada udah stres kan.
Aduh. Dan semua pernah merasakan dan sedang lagi merasakan penderitaan itu. Sebelum lebih jauh melangkah, Jokowi, presiden kita telah memberikan gagasan atau peringatan kepada kita karena di 2023, 2024 itu akan ada hari sukar, kalau bahasa Alkitab hari sukar, atau kegelapan, atau penderitaan. Itu kata Jokowi loh. Kita harus percaya karena wakil itu Allah yang ada di dunia itu pemimpin kita. Wakil Tuhan ada di dunia ini pemerintah. Salah satu pemimpin kita Pak Jokowi. Otomatis kita harus percaya dong, meski tidak secara enggak apa ya mau dibilang ya, enggak ini ya secara benar juga, tetapi firman Tuhan mengatakan hari-hari ini akan sukar. Kehidupan akhir zaman akan sukar. Itu firman Tuhan katakan. Otomatis ini udah beber, udah November, depan Desember. 2 bulan depan tinggal beberapa minggu lagi sudah menatap tahun baru. Nah, tahun baru gitu. Baru semua kan. Tapi satu yang gue mau bilang, lo dalam pacaran dan ada yang baru. Ya, kalau pacaran jangan baru ya, itu tadi itu, jangan dicampur. Gitu. Nah, oke. Dalam untuk menyikapi Daud bukan berarti dia serta merta bisa sampai di titik dia bisa menjadi raja. Kalau kita belajar tafsiran, kita belajar sini ada anak-anak Teo ya, saya bicara sedikit teologi ya. Kalau kita bicara eksegesis, Saul ditulis sebagai king, tetapi kalau Daud dia ditulis king. Sampai di titik kerajaan dia melewati begitu banyak penderitaan, begitu banyak proses. Enggak secara instan dia bisa merasakan jabatan yang sungguh luar biasa. Enggak serta-merta secara instan. Dia melewati proses seperti siapa namanya? Yakub kan, ada juga Yusuf. Mereka melewati proses yang begitu panjang dan begitu sangat berat. Tapi kita belajar di sosok satu ada Daud. Coba kita buka ayat Alkitab kita. Bisa share screen enggak aku? Oh ya, oke. Kita buka tolong satu orang bisa baca ya. Ya, gue tunggu bentar. Yang off kamera, bentar. Aku lihat yang off kamera aja. Off kamera siapa? Oke, Deka. Ini Deka off kamera. Ya, tolong bacakan. Yang off kamera wajib baca ya. Aku akan kasih ayat Alkitab, itu wajib baca. Yang off kamera. Kalau kata Glo, dari mana Glo? Kalau yang off kamera? Apa Glo? Kalau off kamera, mana mereka? Yang kalau kata Glo itu lagi ke toilet. Ke toilet mereka. Nah, yang off kamera. Jadi tolong yang bisa kamera on kamera, karena kalau off kamera kita. Itu Deka bacakan ayat Alkitabnya. Ini udah ada tayar ya. Gratis.
Ini yang ada di layar ini. Kalau mungkin Kak Deka udah bisa deh Kak. Tadi sorry banget, ini belum gue nyalain. Oh, Apa udah bisa Kak? Supaya belajar ketetapan-ketetapanmu. coba kita renungkan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Orang yang itu penuh dengan tertindas. Orang sukses harus tertindas. Orang berhasil harus tertindas. Orang sampai di titik dia bukan siapa-siapa tertindas. Jadi dia tertindas. Ketika kalau kita mau lihat bahasa Indonesia sehari-hari, coba baca. Siapa? Niel, tolong baca. Ya Kak. Ya baca ini, yang ada di slide aja. Ini. Mazmur 119:71. Memang baiklah engkau menghukum aku, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapan. Amin. Kalau kita lihat dari bahasa sehari-hari di sini, dihukum. Dihukum loh. Raja Daud mendapat sebuah hukuman. Raja Daud bukan ketika dia dalam dosa, dia kepada Betsheba. Bukan hanya itu, tetapi banyak kesalahan yang Daud perbuat. Kalau kita membaca di kitab Samuel, banyak kesalahan-kesalahan yang dia ketika dia menghitung pasukan, itu Tuhan murka. Banyak kesalahan-kesalahan yang Tuhan marah sama Daud, sehingga Daud kena hukuman. Kalau merespon dalam kehidupan kita untuk saat ini, kenapa Tuhan datang ke dunia? Dia, kalau kita mau belajar sedikit dari Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa dunia ini bukan manusia? Coba kita pikir. Kenapa dunia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa enggak? Karena begitu besar kasih Allah akan manusia-manusia. Kenapa harus dunia? Karena akibat dari manusia, dampaknya ke dunia. Oleh sebab itu, apa yang kita perbuat, kita harus menanggung semua itu dengan kesalahan-kesalahan yang kita hadapi. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dampaknya hukuman. Siapa yang nggak pernah lakukan kesalahan? Siapa yang nggak pernah lakukan kesalahan? Enggak. Kita semua, kalau mau dibilang manusia yang hina, insan yang begitu hina, tidak layak, tetapi Tuhan melayakkannya. Tapi ada proses, ya ini. Kalau dalam terjemahan bahasa asli, kalau kita mau lihat, aku ambil kalau yang ada, kalau di handphone di Bible Sword, dia di sini, dapat di sini. Humble yourself. Humble yourself itu bukan siapa-siapa. Jadi kalau bilang rendah diri, lebih tepatnya humble yourself, merendahkan diri, agar kalimat berikut kita bisa belajar ketetapan Tuhan.
Kalau kita tanpa ada hukuman, tanpa ada proses, kita nggak bisa belajar dari proses itu. Makanya proses itu sangat penting dalam hidup kita, agar kita bisa melepaskan semua keinginan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau kita belajar dari Paulus katakan di Roma, coba, oke, yang off kamera, tunggu bentar, aku share screen lagi, kita baca ayat Alkitab. Oke, kita baca ayat Alkitab ya, karena ini banyak yang off kamera ini. Reo. Ketua CGS. Reo, Ketua CGS. Baca ini. Reo. Halo ya. Nah, baca. Ya, Ketua, baca. Oke. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, coba kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah, kalau dalam bahasa asli, turutnya nggak ada. Di sini turutnya nggak ada. Mana ini? Kok jauh banget dari satu? Nah, kalau kita lihat di bahasa asli, turutnya nggak ada. Sini nggak ada. Oke. Di sini ada. Turutnya nggak ada. Allah bekerja. Di sini. Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Turutnya nggak ada. Allah bekerja berarti bersama-sama, together. Allah bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tapi lewat Allah bekerja, itulah yang dimaksud. Lewat proses itu karya-karya Tuhan berlaku. Nah, untuk menggarap kita. Untuk apa? Membawa kita semakin mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Belajar mengerti. Belajar memahami apa maksud dan tujuan proses itu udah ada dalam hidup kita. Enggak, kalau mau dibilang ya, enggak mudah untuk berada di titik seperti Rasul Paulus, Raja Daud, enggak mudah. Mereka itu melewati proses yang begitu panjang. Kosem, aku ambil contoh Kosem. Kosem bisa dapat gelar S2, bisa menjadi wakil gembala. Apakah itu proses yang pendek? Bagaimana Kosem? Cerita sedikit, pengalaman sedikit. Untuk sampai di titik itu loh. Oke, ya untuk bisa mencapai satu titik ya tentunya butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya yang ketekunan dan harus telaten gitu teman-teman. Kita lihat itu ada ketekunan ya, satu poin itu penting, ketekunan. Kalau kita tidak bertekun dalam prosesnya Tuhan, kita jangan ada mental block atau mental pegadaian. Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Enggak, mengatasi masalah tambah masalah. Jangan ada mental seperti itu. Proses itu kalau kita contoh, charge laptop dulu, baterai udah mau habis. Nah, contoh, ambil ilustrasi dari tebu atau jeruk peras, tebu itu tahu kalau kita masuk ke pabrik gula kan itu ada peras, diperas kan, dia diperas, ditekan, jeruk peras ditekan kan, agar mengeluarkan sari atau manis untuk kita cicipi. Benar? Kehidupan manusia seperti itu. Jelas sekali seperti itu. Tekanan itu ada, tekanan itu hadir,
semakin ditekan, dia akan mengeluarkan karisma, dia akan mengeluarkan sebuah daya tarik yang mau dibilang yang tidak bisa diungkap. Dia bisa mengeluarkan sebuah makna yang luar biasa itu loh. Karena saking tidak bisa diucapkan kata-kata, saya pakai luar biasa aja. Yang menggoda. Itu. Tuhan tergoda dengan ketika kita melewati proses itu, garapan Tuhan, garapan yang Tuhan berikan kepada kita bisa lewati. Bukan kita kok, bukan hanya secara apa ya, Tuhan yang dibahagiakan, kita juga turut bahagia lewat proses yang Tuhan kasih itu. Ada pendeta besar yang katakan seperti iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar meskipun tak terjadi apa-apa tetap percaya. Dalam tekanan kita harus memiliki iman. Meski contoh Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak Abednego loh. Mereka kalau meskipun Tuhan Allah kami tidak menolong kita, aku tidak akan menyembah patung itu. Bisa kita seperti itu. Baru habis mandi fresh itu. Nah, untuk seperti ini, Asyaf sudah punya pacar kan? Terus pacar Asyaf dikatakan, kamu kalau tidak mencintai aku dengan tulus, aku tidak mencintaimu dengan tulus. Contoh, mengerti nggak ilustrasi ini? Ketika kamu tidak mencintai aku dengan tulus, aku tidak akan mencintaimu dengan tulus. Ini Sadrak Mesak Abednego bilang kepada Tuhan mereka, meskipun Tuhan nggak tolong kami tetap percaya. Nggak seperti manusia. Lu nggak cinta gue nggak bakal cintai lu. Lu nggak mengasihi gue nggak bakal mengasihi lu. Manusia. Kalau Tuhan ini Sadrak Mesak Abednego, bagaimana mereka percaya sama Tuhan meskipun Tuhan nggak menolong, tetap percaya. Tapi buktinya karya Tuhan berlaku, tetap Tuhan tolong. Orang buta yang dari lahir ketika di Matius 9 ayat 27 dan seterusnya, dua orang buta itu mereka berseru kepada kan, Tuhan, kasihanlah kami, anak Daud, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan merespon mereka. Apakah kamu percaya? Iya, aku percaya. Terus Tuhan katakan apa? Jadilah seturut dengan imanmu. Harus memiliki iman, karena untuk kita melangkah di tahun depan harus memiliki iman yang kuat agar proses yang akan alami kita belajar dalam proses itu. Ketika kita dapat belajar di proses itu, iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman. Kita belajar dari situ. Kita belajar dari ketetapan dari firman Tuhan. Iman kita itu semakin bertumbuh. Ketika iman itu bertumbuh, bisa melakukan karya-karya yang luar biasa. Bukan hanya sekedar memindahkan gunung, bos. Bukan hanya sekedar memindahkan gunung. Hal yang spektakuler. Yang Yesus katakan, bisa melakukan lebih dari yang
pernah aku perbuat. Dalam konteks apa? Penginjilan. Dalam konteks untuk menggarap orang-orang, yuk lihat nih, lihat hidupku, lihat aku bisa melewati proses karena ada Tuhan. Orang bisa lihat kita karena apa? Ada Kristus dalam hidup kita. Kita bisa melewati proses garapan-garapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa lihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Saya menyaksikan, bersaksi sedikit tentang bagaimana proses yang saya alami ketika dalam kejatuhan, dalam keterpurukan, dalam penderitaan. Waktu 2018, 2019, itu kejatuhan. Itu penderitaan yang sangat berat dari saya. Hidup saya yang bisa dibilang latar belakang yang suram juga, terus kenal Tuhan, terus ada satu kekecewaan yang dialami, sehingga kekecewaan itu menjadi sesuatu hal yang pulang dalam hati dan hidup saya. Dan kembali seperti yang dulu lagi. Kembali seperti yang dulu lagi. Dari berubah dari 180%, berbalik jadi 160%. Jadi kembali lagi. Itu 2018-2019. Itu Tuhan hajar memang benar-benar. Sampai di titik, aduh, kenapa begini terus? Sampai berkata, kenapa begini terus? Sedih dengan diriku. Sedih banget dengan diriku. Kenapa hidupku kok, hidup saya bisa kembali loh. Merasakan pahitnya dunia, tenggelam dalam dosa, dan dalam kejatuhan itu Tuhan nggak balut, Tuhan nggak sini anakku, Tuhan balut, Tuhan ini, malah semakin banyak penghakiman, semakin banyak bully, bahkan menyakiti batin, jiwa, fisik, sampai fisik sakit. Tuhan nggak balut, Tuhan makin tampar. Tetapi ketika saya mengerti ayat ini, saya belajar tentang ayat ini. Ayat ini yang bikin saya mengerti. Dan saya belajar tentang Daud, karena nama saya David. David itu kan Daud, saya belajar dari dia. Bagaimana ketika Daud jatuh dalam dosa, dia kayak bilang berkabung. Dan aku nggak berkabung, aku makin jatuh. Saya mengerti, saya belajar harus terima konsekuensi yang kita lakukan. Terima konsekuensi yang begitu sakit yang kita lakukan. Kita bisa berkarya yang begitu banyak, tapi apa yang kita perbuat itu ada dampaknya. Dan itu aku alami. Dan ketika semakin mengerti, Tuhan bawa untuk naik level. Ketika naik level, Tuhan bisa saya melihat karya Tuhan yang sebelumnya itu nggak ada, ternyata di level ini karya Tuhan nyata. Gila. Yang aku pikir, Tuhan nggak mungkin ada di posisi ini. Karena aku tahu karena firman Tuhan dia saya katakan,
karena dosa-dosa kita kan, karena dosa-dosa Tuhan berpaling dari kita kan. Tetapi enggak, ternyata untuk zaman sekarang dalam kejatuhan Tuhan hadir ternyata. Tapi ingat, kita harus merespon dalam kejatuhan itu. Jangan kita berdiam. Dalam kejatuhan kita, jangan kita diam. Dan itu yang aku alami, dan yang saya alami. Dalam kejatuhan, aku merespon. Aku merespon loh. Meskipun sangat sakit. Tuhan bawa, dan sampai detik ini berjuang terus, bertekun terus, agar semakin hari, stay by step, semakin cinta Tuhan pertama. Stay by step, minta berseru terus kepada Tuhan. Yang poin pertama, ketika kita dalam masalah, kita harus belajar. Ketika kita belajar, iman kita bertumbuh. Dalam iman kita bertumbuh melewati proses, ada kita berseru kepada kita, berseru terus kepada kita, semakin dekat dengan Tuhan. Ketika semakin dekat dengan Tuhan, aku pakai bahasa karismatik ya, mujizat Tuhan itu berlaku dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup. Tuhan gak begitu jahat untuk selalu menghukum kita, membawa kita dalam penderitaan. Tuhan gak begitu jahat seperti itu. Tapi manusia yang jahat, yang melihat hukuman yang Tuhan berikan, proses yang Tuhan berikan, itu sebagai malapetaka dalam hidupnya. Manusia begitu jahat. Tetapi kalau kita menyikapi dengan benar, bahwa kejatuhan, proses, pergumulan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita harus dengan benar. Kita bisa melihat mujizat karya-karya Tuhan hidup kita, itu nyata. Bahwa kita memiliki Allah yang benar. Kita memiliki yang sungguh nyata. Siapa meninggalkan kita? Tapi itu meninggalkan kita, amin. Pacar kita, orang tua kita, kalau ini kalau lu banyak masalah, lu batosik, orang bisa, teman-teman kita bisa meninggalkan kita. Tapi kita percaya Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita masih hidup, dan karya Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita seperti Kristus. And di close statement, masalah yang kita hadapi itu baik untuk kita, agar permasalahan itu membawa kita untuk mengerti bagaimana cintanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, suaraku kedengaran ya teman-teman? Oke. Iya, Kak. Oke ya, luar biasa Kak David untuk sharing firman Tuhan yang luar biasa ya teman-teman ya. Yang aku dapatkan ketika kita sedang menderita, ketika kita lagi menderita, kita ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, dan kita harus kuat ya, kita harus tekun dengan apapun yang sedang kita lakukan teman-teman, bahwa segala apapun Allah turut bekerja ya, tadi ayatnya bilang turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan masuk di dalam sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh bertanya ya teman-teman ya. Mungkin 1 atau 2 penanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar kehidupan ini ya, Kak David ya, tentang tema ya, bukan kehidupan ini banyak ya, Kak David, tapi tentang tema yang diberikan oleh Kak David, yaitu tentang penderitaan hari ini. Oke, teman-teman semuanya, apakah mau bertanya?
Ya, saya mau bertanya, kan ini kan tentang kan kita kan selalu apa ya, rela berkorban ya. Meskipun kita rela berkorban, tapi hati kita seringkali ada rasa malah, rasa kedengkian, rasa kayak dikucilkan, rasa kayak sering kayak kayak emosi atau apa. Kalau hati kita serasa marah atau egois atau apa segala macam, kalau kita sering begitu, tapi kalau kita nggak melakukan dosa-dosa kita yang kita punya, tapi Tuhan marah sama kita, itu apa ya kewajibannya Kak David? Coba Kak David jelaskan lah tentang anak pemuda kan banyak sekarang kan punya kelakuan dosa lah begitu besar. Itu sih Kak David dari saya. Nah, mungkin karena apa ya Wilson? Thank you ya Wilson ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Oke. Thank you ya dia. Ya thank you ya pertanyaannya. Nah, jadi begini, untuk kenapa? Untuk anak muda ya, ini konteksnya anak muda. Anak muda itu dalam masa pertumbuhan itu adil. Ya, Wilson ya. Masa pertumbuhan itu adil. Nah, makanya anak muda itu cenderung untuk mencari jati diri. Ya, kenapa? Banyak proses-proses, banyak orang tua aja pasti menghukum kita. Ketika kita melanggar sesuai dengan perintah orang tua kita. Tuhan juga begitu. Karena anak remaja, pra-remaja, di bawah 25 tahun ke bawah ya lebih tepatnya ya, 25 tahun ke bawah lah. Itu mereka mencari jati diri. Mereka mencoba begitu banyak cara untuk menemukan jati diri mereka. Makanya proses begitu banyak ya Tuhan berikan. Begitu deh. Jadi lewati saja prosesmu dengan sukacita, bertekun dalam prosesmu. Nggak usah makan hati dengan omongan-omongan orang lain. Nggak apa-apa. Yang Kak David sudah bilang sama kamu kan, omongan orang menjadi pijakan kamu untuk menata hidupmu. Pijakan kamu untuk sukses. Kata-kata orang itu dia. Makan semua itu. Nggak apa-apa. Tuhan juga makan kok hinaan-hinaan itu. Yesus makan loh hinaan-hinaan itu. Yesus terima kok. Tapi apa? Yesus mengasihi mereka, dan Yesus tetap dia nggak berubah, tetap dia Tuhan untuk kita, tetap juru selamat untuk kita. Kamu harus seperti itu. Kamu harus menjadi penyelamat dalam hidup mereka. Kamu harus jadi contoh, jadi teladan, dan kamu harus banyak berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nggak apa-apa deh. Oke ya. Oke, makasih Kak David. Oke. Baik. Luar biasa ya, Kak David udah kayak kata tadi ya, Kak David luar biasa. Luar biasa pertanyaannya. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Kak David ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, teman-teman masih dikasih ruang. Tapi masih konteks apa ya? Jangan kita keluar dari konteksnya ya. Iya. Kalau keluar dari konteks, aku akan skip ya. Maaf ya teman-teman ya. Iya. Oke, siap Kak David. Oke, baik teman-teman, apakah masih ada? Atau mungkin kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi dulu deh, sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau bertanya satu lagi. Ya teman-teman, kita akan masuk dalam sesi dokumentasi ya. Nanti yang dokumentasi Yan siap Yan? Oke, teman-teman yang lain, boleh kita sama-sama buka kameranya. Ada 26 yang bergabung nih, luar biasa. Yuk teman-teman, bisa kita sama-sama buka kameranya. Aku buka kamera dong. Udah buat aja kayak banyak pergumulannya, udah buka aja kan gitu. Ganteng-ganteng, cakep-cakep. Mana Eka, Reo. Ya elah kalian pengurus SD ada. Rina, Chris, Kak Owen, Calvin, ya bapak yang isi nastem, Kak Kirat, Kak Joshua, Jeremy, aduh, Kak Grace. Satrida ya nih, Satrida semangat ini. Ya yang bisa buka kameranya, kita sama-sama buka kameranya. Grace. Ditunggu dulu ya karena biar semua ya. Reo Deka, open mic, open kamera, Christopher open kamera, Kak Chris open kamera. Jangan semua itu dibalik nama Chris.
Jangan bersembunyi di balik nama Kris. Nggak bisa. Nggak boleh. Oke. Siapa-siapa yang nggak Oke, bisa ya? baik. Oke, thank you ya. Udah, Mungkin boleh diambil ya, Kak Ian. Bisa bersuara Ian, ya Bapak. Emot aja, emot lah. Emot jempol teman-teman, emot jempol. Oke, gaskan. Oke, baik. Thank you Ian sudah dokumentasi hari ini. Oke, baik teman-teman. Satu penanya lagi, ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Oke ya, sepertinya cukup ya Kak David ya, dan sudah cukup jelas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung via Kak David, boleh langsung chat DM Instagramnya ya Kak David ya. Halo ya. Oke, luar biasa teman-teman. Kak David ini sangat luar biasa. Sekarang lagi ada di Jakarta ya Kak? Oke, benar. Oke, enggak, berarti kapan nggak ke Kalimantan? Belum. Oh, Kayaknya belum ya. Tuh, kayak banyak planning gitu loh. Oh, luar biasa. Iya. Kebanyakan planning ya, aduh. Iya. Tuh. Ya udah, lanjut, bro. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke dalam. Oke. By the way, Kak David belum doa penutup ya Kak untuk firman Tuhan. Mungkin boleh Iya. dalam. Ayo kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami agar kami bisa mengerti ketetapan lewat proses yang Kau berikan bagi kami. Lewat permasalahan yang kami dapatkan itu bisa kami mencari sebongkah permata lewat proses yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Hamba telah selesai berbicara, biarlah firman-Mu ini tetap termeterai dalam hidup kami semua. Kembalikan urapan yang baru untuk hamba-Mu, supaya hamba bisa berjalan tetap setur dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga komunitas ini dengan apa yang ada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah komunitas ini semakin lebih lagi untuk membawa anak-anak muda mencari-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you Kak David buat sharing firman Tuhannya hari ini. Luar biasa ya. Teman-teman yang diberkati oleh sharing firman Kak David, kita sama-sama kasih emoticon jempolnya. Sama-sama kasih emoticon jempolnya. Wah, luar biasa ya. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi doa syafaat. Tapi sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita akan masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bila Kau Izinkan Sesuatu Terjadi. Segala penderitaan kita, teman-teman, itu seizin daripada Tuhan. Kita harus kuat, tapi ingat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Oke, baik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Kau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya datang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan kepada Kak Kris untuk masuk dalam doa syafaat. Serahkan kepada Kak Kris. Oke, Kak Bujang. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat kami panjatkan kehadiran Bapa, buat lawatan Tuhan, buat kasih setia Tuhan di malam hari ini yang memperbolehkan kami, anak-anak mudamu di komunitas LEPI, beribadah memuji muliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini Bapa. Biarlah setiap kami anak-anak mudamu Tuhan, yang hadir malam hari ini, yang mendengarkan firman malam hari ini, bukan sebagai pendengar, tapi boleh sebagai pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami berdoa juga Bapa, buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Lawat bangsa Indonesia ini Bapa. Kami yakin dan percaya kami akan melihat ujian pertobatan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami akan melihat pemulihan buat bangsa Indonesia Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat pengurus dari LEPI Bapa. Kau yang berkati pengurus LEPI Tuhan. Berikan kepada pengurus LEPI hikmat pelayanan daripada Tuhan saja Bapa, untuk memajukan komunitas LEPI ini ke depannya ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat anggota-anggota dari LEPI dimanapun anggota-anggota LEPI berada Bapak, Engkau yang berkati mereka di tempat mereka masing-masing Bapak. Jika ada teman-teman kami mungkin malam hari ini Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan penyakit mereka Bapak, Engkau yang melawat mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Bapak buat anak-anak mudamu Tuhan yang mungkin saat ini masih jauh daripada Tuhan, biar Tuhan yang memberkati mereka, biar Tuhan yang menjamah hati mereka Tuhan, agar mereka mau mengenal Engkau lebih lagi, mau dekat kepada Tuhan lebih lagi Bapa. Di atas semuanya itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar apa berkat anugerah yang akan Engkau berikan kepada kami malam hari ini tidak terhalang Bapa. Ini doa dan kerinduan kami. Kami ucap syukur demi Yesus Tuhan mengantara kami yang hidup. Amin. Apakah David sedang bersama-sama dengan kami semua? Cek. Kedengaran suara saya? Oke, kedengaran Kak David. Gas. Udah amin loh tadi aku. Oke, saya ulangi. Oke. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekuat dengan Roh Kudus menyertai kita sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami tutup peribadatan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya, haleluya. Ya. Oke, baik teman-teman, ibadah kita telah selesai, tapi sebenarnya kita akan mendengarkan pengumuman. Jangan terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin boleh media untuk share screen pengumuman kita hari ini. Boleh media untuk tampilkan pengumuman kita hari ini. Oke, baik. Pengumuman Komsel Live Generation hari ini, Rabu tanggal 16 November 2022. Yang pertama, saya thank you buat Kak David Engludu yang sudah menjadi speaker hari ini, yang luar biasa, yang sangat memberkati kita semua ya. Tadi ada sekitar 26 ya partisipan yang hadir pada hari ini, so blessed banget, sangat diberkati Kak David untuk sharing firman Tuhan hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan sama-sama ucapin thank you Kak David, Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman. Dalam hitungan ketiga mungkin bisa kita sama-sama unmute teman-teman, udah bisa unmute ya teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga kita ucapkan say thank you kepada Kak David ya. 3, 2, 1. Thank you Kak David. Kak David. Sangat memberkati. Share firman Tuhan. Haleluya, banyak fansnya Kak David ya hari ini ya. Diberkati ya, thank you ya. Oke, baik, terima kasih Kak David. Boleh selanjutnya? Thank you juga buat tim yang sudah melayani hari ini ya, sebagai worship leader ya, saya sendiri, haleluya. Berdoa Kak Kris dan multimedia Kak Awan ya, God bless you Kak. Semuanya terus melayani Tuhan ya sampai akhir hayat kalian, haleluya. Oke. Selanjutnya, welcome bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini ya. Saya sangat welcome bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di Komsel Live Generation. Kayak punya link ya teman-teman, boleh di scan atau mungkin boleh di foto dulu. Boleh untuk isi daftarnya ya teman-teman ya. Daftar member bagi teman-teman ingin yang bergabung. Oke, selanjutnya. Oke, kami juga open volunteer bagi teman-teman yang ingin, yang rindu, yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai worship leader mungkin, sebagai pendoa, sebagai multimedia, boleh banget ya untuk DM Instagram Live Generation atau mungkin boleh chat WhatsApp saya teman-teman ya. Bagi teman-teman ingin menjadi volunteer di ibadah Komsel Live Generation agar kita sama-sama melayani ya teman-teman. Haleluya. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya jadwal ibadah Komsel Live Generation ada 2 program teman-teman, tapi yang sedang berjalan itu ada ibadah Komsel, ibadah Saat Teduh setiap hari Rabu ya teman-teman ya, jam 8 malam seperti hari ini teman-teman. Ada waktu yang lain boleh menyesuaikan Wita dan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, dan ada juga ibadah Worship Night, tapi untuk saat ini mungkin sedang ditiadakan dulu teman-teman. Oke, boleh di next lagi. Oke, mungkin yang terakhir teman-teman yang belum follow Instagram kami, boleh follow Instagram kami dan TikTok kami ya teman-teman ya. Namanya sama @livegeneration_ ya teman-teman, agar kita sama-sama diberkati oleh akun media sosial ini. Oke, mungkin itu aja pengumuman hari ini. So thank you buat teman-teman semuanya yang udah hadir hari ini di Komsel Live Generation, dan diberkati semuanya. God bless you all. Semuanya. Thank you Kak Samuel, Kak David, Kak Gerald Pangke, luar biasa. Thank you Kak Gerald. Memberkati. Sorry ya, saya lagi kuliah tadi. Wah, luar biasa Kak Gerald. Keren. Thank you banget ya Kak Ger. Kapan Kak? Aku di Bekasi loh sekarang Kak. Kak di mana? Di Senen, Jakarta Pusat. Kamu ada waktu kapan? Kita ketemu. Besok aja Kak. Soalnya hari Jumat aku berangkat juga.